Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang puasa adalah ibadah rahasia dan penuh rahasia. Sebagai muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran Ramadan yang mulia pada tahun ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah Ramadan amat banyak keuntungan yang akan kita peroleh, baik dalam kehidupan di dunia maupun di kehidupan di akhirat kelak. Puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah rahasia, sahabat, karena di dalamnya tidak ada unsur-unsur pamer, sahabat. Tidak ada unsur-unsur popularitas. Yang mengetahui seseorang itu bahwa dia sedang berpuasa atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Berbeda dengan ibadah lainnya, sahabat. Dengan demikian, puasa diprioritaskan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi yang artinya sahabat, tiap-tiap perbuatan anak Adam atau manusia adalah hak miliknya kecuali puasa, sebab puasa adalah bagi Allah dan Allah lah yang membalasnya, sahabat. Ada 5 rahasia yang perlu kita ketahui dan hari ini kita buka untuk bisa selanjutnya kita rasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadan pada tahun 2024 ini. Pertama adalah menguatkan jiwa. Menguatkan jiwa dengan ibadah puasa. Maka manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya yang membuat jiwanya menjadi kuat. Bahkan dengan demikian, manusia akan memperoleh derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci. Nah, ini akan membuatnya mampu mengetuk dan membuka pintu-pintu langit hingga sahabat segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik kemauan. Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sangat kuat, kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan. Meskipun untuk melaksanakannya, sahabat, kebaikan itu terhalang oleh berbagai kendala. Puasa yang baik akan membuat seseorang, sahabat, terus mempertahankan keinginannya yang baik pula, meskipun peluang untuk menyimpang begitu besar, sahabat. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan puasa itu setengah dari kesabaran. Yang ketiga, menyehatkan badan. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan puasa yang benar juga memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Maka hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter ataupun para ahli-ahli kesehatan dunia, sahabat, yang membuat kita tidak perlu lagi meragukannya. Meskipun berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu perut memang harus istirahatkan, kata para ahli-ahli kesehatan, dari bekerja memproses makanan yang masuk, sebagaimana juga mesin yang harus diistirahatkan. Maka apalagi di dalam Islam, isi perut kita memang harus dibagi menjadi 3. Sepertiga makan untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara, sahabat. Yang keempat adalah mengenal nilai kenikmatan. Manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang kenikmatan yang sudah diperolehnya, namun, sahabat, tapi juga disuruh oleh Allah SWT merasakan langsung betapa besarnya dan betapa sebenar-benar nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Hal ini karena baru beberapa jam saja kita tidak akan makan dan minum, sudah terasa betul penderitaan yang kita alami. Dan pada saat kita berbuka puasa nanti, sahabat, terasa betul-betul besarnya nikmat dari Allah, meskipun hanya berupa sebiji kurma atau seteguk air, sahabat. Yang kelima adalah mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Sahabat, mengingat dan merasakan penderitaan orang lain, merasakan lapar dan haus juga memberikan pengalaman kepada kita bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan orang lain. Sebab pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan akan segera berakhir hanya dengan beberapa jam saja. Sementara penderitaan orang lain entah kapan akan berakhir. Mereka tidak makan seperti di Palestina, tidak melihat bagaimana kondisi alamnya, tidak melihat bagaimana mestinya matahari akan muncul. Maka dari sini semestinya puasa akan menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada kaum muslimin lainnya yang mengalami penderitaan.
Kenapa? Karena rahasia puasa merupakan sesuatu yang amat penting bagi kita. Maka sudah sepantasnya lah kalau kita harus menyambut kedatangan Ramadan tahun ini dengan penuh rasa kegembiraan. Sehingga kegembiraan kita ini sahabat akan membuat kita bisa melaksanakan yang namanya ibadah Ramadan nantinya dengan ringan. Meskipun sebenarnya ibadah Ramadan itu berat. Meskipun ibadah Ramadan itu berat. Nah, kegembiraan kita terhadap datangnya bulan Ramadan harus kita tunjukkan dengan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk mentarbiyah dan mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik masyarakat kita ke arah pengkokohan atau pemantapan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang memang amat kita perlukan bagi upaya meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa kita yang hingga kini masih menghadapi berbagai macam persoalan besar sahabat. Maka sahabat, kita tentu harus perhatian akan kondisi bangsa kita yang sedang mengalami krisis yang seharusnya diatasi dengan memantapkan iman dan takwa. Tapi malah dengan menggunakan cara-cara sendiri yang akhirnya malah memicu pertentangan dan perpecahan yang justru menjauhkan kita dari rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sahabat. Maka sahabat, jadi rahmat dari Allah, jadikan Ramadan momentum untuk kita menguatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang penuh dengan momentum, penuh dengan memori yang menjadikan sesuatu keingatan bagi kita. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan tahun ini, dan semoga kita mampu menjalankan Ramadan dengan kesabaran dan keikhlasan, dan Allah mencintai kita dan kita mendapatkan titil takwa indahnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kita cari adalah konteksnya di sini adalah tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Inilah rahasia di dalam rahasia bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan pada tahun 2024, tepatnya 1445 Hijriah. Semoga kita semuanya mendapatkan kesehatan dan keberkahan dan kekuatan dan menjalankan Ramadan dengan keikhlasan dan kesabaran. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.